Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dapat hadir guna sama-sama menunaikan satu kewajiban kita, salat zuhur berjamaah yang telah kita lakukan. Dilanjut dengan sedikit mendengarkan taklim atau kuliah zuhur yang mudah-mudahan dengan duduk dan hadirnya kita mendengarkan ilmu, kita mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selamanya Allah limpah curahkan dan selalu kita sanjungkan haribaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini adalah bulan daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah zuhur Masjid Agung Al-Barkah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu tema kultum zuhur yang berjudul 3 karakteristik atau 3 tipikal manusia di dalam menerima Al-Quran. Baik menerima ataupun mengamalkan Al-Quran. Di dalam surat ke-35, yakni surat Fatir, yang jumlah ayatnya ada 45, tepatnya ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah ila akhirih. Sungguh, jadi dalam kata firman Allah dalam surat Fatir ini, Allah berfirman, kemudian telah kami wariskan, telah kami berikan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, alladzina astafaina, yaitu kepada orang-orang pilihan, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Kalimatnya luar biasa, Pak. Siapa orang pilihan itu? Maka Ibnu Abbas berkata, tidak lain dan bukan orang pilihan tersebut adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana ketika Al-Quran sudah diberikan, diwariskan kepada umat Nabi Muhammad? Maka yang pertama, zalimun li nafsih. Setelah Al-Quran diwariskan, kemudian diterima kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi apa? Zalimun li nafsih. Ada kelompok dari hamba-hamba Allah, dari orang-orang pilihan Allah tersebut yang zalim terhadap dirinya sendiri. Tuh, Pak. Apa artinya zalim? Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Pak. Bapak tahu gelas? Gelas itu tempat apa? Air. Ya. Bapak tahu batok, cibuk tahu? Gelas itu
Cibuk itu tempat air juga kan? Tapi ketika gelas digunakan untuk mandi, cibuk atau batok digunakan untuk minum, benar nggak itu? Kira-kira benar nggak? Begitu kira-kira tuh zolim. Maka dalam kata Imam Ibnu Katsir, makna zalimun li nafsi adalah orang-orang yang lalai terhadap kewajiban yang telah Allah perintahkan, dan orang-orang yang senang meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka diterimanya Al-Quran lewat mulutnya, lewat lisannya, tapi Al-Quran diinjak-injak lewat perbuatannya. Itu makna zalimun li nafsi. Mereka tidak zalim kepada Allah. Mereka yang menerima Al-Quran tidak zalim kepada Rasulullah, tapi mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Setelah Al-Quran diyakini sebagai kitab sucinya, maka Al-Quran diinjak-injaknya. Maka kata Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah, maka makna zalimun li nafsi itu ay kufar, orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir tempatnya di neraka. Maka inilah satu karakter atau tipologi orang yang menerima Al-Quran. Yang pertama adalah menerima bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kemudian tapi ajarannya diinjak-injak. Contohnya apa Pak kira-kira? Percaya dia sama Quran, percaya. Ya. Ajaran Quran dilaksanakan, tapi diinjak-injak. Contohnya apa kira-kira Pak? Korupsi itu Pak. Ya. Itu kan orang korupsi, orang bukannya orang bodoh, bener nggak? Bukannya orang nggak punya pendidikan. Orang yang korupsi itu adalah orang yang udah paling pintar. Tahu dia korupsi itu dosa, ya kan? Tahu ajaran Al-Quran bahwa korupsi itu dosa, tapi dikerjain juga. Itu kira-kira salah satu contoh kecil. Zalimun li nafsi. Jadi setelah orang menerima Al-Quran, pertama dia zalim terhadap dirinya sendiri, bukan zalim kepada Allah. Artinya apa? Amal buruknya, kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikan dan ketaatannya. Maka itulah zalimun li nafsi. Yang kedua, karakteristik kedua di dalam manusia menerima Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 32 ini kata Allah, faminhum muqtasidun. Nah ini Pak, kelompok yang kedua, dia percaya Al-Quran kitab sucinya. Al-Quran diterima dengan lisannya, ya. Al-Quran diikuti ajarannya, ya. Tapi juga ajaran setan pun dikerjakannya. Jadi 50-50 deh Mak. Kelompok kedua ini muqtasidun, ya, kelompok yang setengah-setengah. Artinya apa? Halal dikerjakan, yang haram juga dilakonin. Kira-kira begitu. Tuh, ya. Ini kelompok kira-kira kita bukan ini, tipikal begini nih. Hah? Ada di diri kita enggak? Yang begini nih.
halal dikerjain, haram juga diterjang. Hah? Iya Pak, ini mah udah kerjaan kita sehari-hari, ya kan? Ya, sholat merajin, getol, ngaji mau unggar pengajian disasabin tiap ada pengajian datang, ya kan? Nah, tapi main judi online mah ayo aja. Nah ini Pak, tuh kan? Sholat iya, judi oke. Tuh, itu namanya muqtasidun. Masuk surga enggak yang begini? Masuk Pak, masuk. Kelompok yang pertama juga masuk surga, masuk. Zalimun li nafsi, masuk surga. Ya. Cuman diseksa dulu. Itu tadi kelompok yang pertama. Jadi yang halal dikerjain, yang haram juga dilakonin. Ini kelompok kedua, muqtasidun. Tengah-tengah. Ini kalau udah kelompok yang kedua begini Pak, ya Allah Pak, malaikat bingung montennya Pak. Tahu monten Pak? Malaikat bingung nilainya. Ini orang mau kemana ini ya? Sholat menjalan terus ya, tapi ngomongin orang mau unggar hari. Tuh, ya. Ngaji mah nggak pernah ketinggalan, tapi guru ngajinya diomongin mulu. Tuh, ya. Begitu. Itu adalah kelompok muqtasidun, pertengahan, 50-50. Ya, makanya malaikat yang begini lempengan ini bingung sama rombongan ini nih bingung. Ya, mau diponten berapa ini orang? Ya, nah begitu. Tapi masuk surga, masuk surga. Nah, makanya faminhum muqtasidun, ini kelompok kedua. Jadi, setelah dia menerima Al-Qur'an, ya, diyakini Al-Qur'an kitab suci, ya. Al-Quran ajarannya dikerjakan, begitu juga melaksanakan yang haram. Satu lagi yang terakhir, kelompok yang ketiga, karakteristik atau tipikal yang ketiga bagi manusia di dalam menerima Al-Quran, kata Allah, faminhum sabikum bil khairat biiznillah. Ini kelompok yang paling mulia Pak, yang paling enak, yang paling mantep. Siapa itu? Kelompok besar yang ketiga adalah sabikum bil khairat biiznillah, yaitu kelompok orang-orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan. Artinya mereka semua berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Fastabikul khairat. Ini kelompok ketiga. Berlomba-lomba. Makanya kita sekarang ini ya suka jadi pertanyaan. Musabaqah tilawatil Quran mah diadakan terus setiap tahun. Ya Pak ya, betul. Tapi tidak sedikit orang yang berlomba-lomba juga dalam kejahatan dan kemaksiatan. Buktinya apa Pak? Buktinya nih Pak, salah satu adalah kemaksiatan yang saat ini tengah merajalela dan menjadi trending topik adalah tentang judi online. Betul Pak? Ini Bapak harus tahu Pak, judi online Pak, ini di Indonesia itu nomor 1 di dunia. Ya, itu. Jadi para penjudi online Indonesia itu dijuluki negara nomor 1 penjudi online dunia, bukan Amerika tapi Indonesia. Bahkan nilai perputaran uang, data dari PPATK itu Pak, judi online di tahun 2023 saja hampir mencapai 427 triliun. Triliun Pak, bukan miliar, triliun. Itu kalau 427 triliun Pak, ya Allah, duitnya dibarisin dari Jakarta sampai Surabaya, balik lagi itu Pak, nggak habis, ya, dibarisin. Ngeri. Nah makanya ini kelompok yang ketiga ini adalah kelompok idam-idaman kita semua. Ya, mereka setelah menerima Al-Quran
langsung berbondong-bondong untuk berlomba-lomba berbuat amal kebaikan. Ya. Tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Tuh. Dengan adanya hidayah Allah, Pak. Kenapa? Karena banyak orang, berapa banyak yang ahli Quran, tapi hidupnya tidak ada cahaya Al-Quran dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum, tapi fatwanya membingungkan masyarakat. Betul, Pak? Lantaran apa? Biiznillah, tidak ada izin Allah. Tapi kalau ada izin Allah, hidayah Allah, ketika dia menerapkan hukum, memberikan fatwa hukum, maka fatwanya tidak membingungkan, membawa kesejukan dan kecerahan di tengah masyarakat. Begitu kira-kira. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Itulah 3 karakteristik atau tipikal manusia di dalam menerima Al-Quran. Maka dalam satu hadis yang agak panjang hadisnya, riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda dalam Musnad Imam Ahmad, itu disebutkan kelompok yang ketiga, sabikun bil khairat, itu adalah kelompok yang nanti yadkhulunal jannah bighairi hisab. Adalah kelompok manusia di dalam mengamal Al-Quran masuk surganya tanpa dihisab. Tuh, Pak. Kelompok yang muqtasid, amalladzina tasidu, maka kelompok yang kedua adalah yuhasibu hisabay yasiro. Maka nanti kelompok yang pertengahan ini, yang halal dikerjakan, yang haram diterjang, maka kelompok yang dapat hisab, perhitungan amalnya nanti diberikan keringanan dan kemudahan. Tuh, Pak. Dan kelompok yang tadi yang pertama, zalimun li nafsi, adalah kelompok yang nanti hisabnya pada yaumul mahsyar itu akan diadili dulu, akan merasakan dia surga, akan merasakan dirinya ke neraka. Tapi ujung-ujungnya juga Allah dengan rahmatnya Allah masukkan ke surga. Maka 3 karakteristik ini yang ada dalam surat Fatir ayat 32 ini, mereka semua adalah orang-orang atau kelompok yang masuk surga semuanya. Tinggal kita mau jadi kelompok yang ke-1, kedua, apa yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua adalah kelompok yang ketiga, sabikum bil khairat biiznillah. Kelompok yang terlebih dahulu berbuat dan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah rahimakumullah. Demikianlah mungkin kuliah zuhur yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita di dalam menerima Al-Quran sebagai kitab suci kita bukan hanya sekedar dijadikan bacaan belaka, bukan hanya sekedar dipahami semata, tapi yang terpenting adalah pengamalan. Itu, Pak. Ya, yang penting pengamalan. Buat apa kita pinter baca Quran? Buat apa kita hafal Quran, memahami isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, tapi kalau isinya tidak diamalkan? Betul? Nah, jadi yang terpenting adalah pengamalan. Maka mari sama-sama kita musabaqah di dalam mengamalkan Al-Quran. Bukan musabaqah tilawatil Quran, tapi pengamalan Al-Quran. Karena kalau orang sudah ikut Quran, insya Allah akan masuk ke surga. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Allah akan giring dirinya ke dalam surga. Dan sebaliknya, siapa orang yang menjadikan Al-Quran khalfahu di belakangnya, Al-Quran di belakanginya,
maka Allah akan giring orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah. Demikianlah akhir kalam, mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.